Kita akan berbincang terkait dengan pengelolaan BUMN. Yang ini sudah hadir bersama kita Pak Nurfansuri SM. Nama saya Nurfansuri, tugas saya di BRPI salah satunya sebagai operator BUMN. Bisa diceritakan Mas, ini mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan lah kalau Ada pengguna barang dan pengelola barang. Nah, ini harus diketahui. Jadi barang itu kan milik negara. Pengelolanya itu Kementerian Keuangan. Adapun kementerian, lembaga, institusi lain itu adalah sebagai pengguna. Balai Riset Pemeliharaan Ikan sendiri itu adalah sebagai kuasa pengguna barang. Jadi sebagai kuasa pengguna barang, apabila kita ingin menggunakan barang, kita harus izin dulu ke pengguna barang atau menteri. Mungkin harapan saya ini untuk biar bisa dipahami, terutama kepada teman-teman rekan-rekan ASN, khususnya di Balai Riset Pemeliharaan Ikan bahwa sebenarnya tanggung jawab pengelolaan BUMN dalam hal ini mungkin lebih khusus ke pengamanan pengamanan, pemeliharaan itu pada setiap ASN. Jadi bukan hanya pada operator BUMN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fischat, jumpa lagi bersama kami dalam program Fischat Podcast BRPI. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif. Sobat Fischat, kesempatan ini kita akan berbincang terkait dengan pengelolaan BUMN. Siang ini sudah hadir bersama kita Pak Nurfansuri SM. Beliau adalah operator BUMN ya? Operator aja. Tapi intinya beliau yang mengurus tata kelola BUMN di BRPI. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan Mas Nurfansuri. Mas aja manggilnya ya Mas ya? Monggo Pak. Karena usianya jauh di bawah saya. Sama manggilnya Mas saja, Mas Nurfansuri. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo Mas. Baik, terima kasih Pak Narso. Selamat siang sahabat Sobat Fischat. Ya, alhamdulillah ini pertama kali mungkin saya podcast di sini, jadi mungkin agak grogi. Ya, tadi sebentar sudah diperkenalkan sama Pak Narso. Nama saya Nurfansuri, tugas saya di BRPI salah satunya sebagai operator BUMN. Oke, singkat saja. Oke, perkenalan singkat yang penting. Status menikah. Status diakui berarti. Ya, baik. Tadi disampaikan kalau Mas Nurfansuri ini salah satu tugasnya sebagai operator BUMN ya Sobat Fischat. Jadi sebenarnya beliau ini dulunya teknisi ya, sekarang juga teknisi. Masih teknisi aquaculture. Teknisi aquaculture. Cuman karena SDM yang terbatas, jadi beliau juga menangani terkait BUMN. Luar biasa ini Mas Ivan, karena beliau multi talenta. Baik Mas Ivan, ini terkait dengan pengelolaan BUMN itu kan mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan kalau nggak salah ya. Iya betul. BUMN. Bisa diceritakan Mas, ini mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan lah kalau bisa, nanti silakan diceritakan kepada kami bagaimana ini untuk yang di BRPI ini Mas. Baik, terima kasih Pak Narso. Mohon izin, betul berarti tadi sekilas betul yang disampaikan oleh Pak Narso bahwa pengelolaan BUMN itu memang dimulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan. Setelah perencanaan ada macam-macam, ada perencanaan, kemudian ada penggunaan. Setelah itu ada pemanfaatan. Selain pemanfaatan ada lagi pemindah tanganan. Nah, itu pemindah tanganan merupakan salah satu tahapan yang harus kita tempuh sebelum melakukan penghapusan. Jadi penghapusan itu
bisa dilakukan dengan beberapa hal atau ketentuan ya. Apabila barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan lebih ekonomis apabila dijual, itu memang harus dijual dulu. Jadi tidak bisa barang milik negara walaupun sudah rusak, walaupun bentuknya seperti rongsokan, tapi tidak bisa kita langsung menghapus. Harus dijual dulu melalui lelang. Jadi baik. Ini kita ke awal dulu perencanaan. Kebetulan ini tadi saya juga jam 2:30 tadi ya baru selesai dilakukan review RKPMN ya, rencana kebutuhan barang milik negara tahun anggaran 2027. Jadi untuk diketahui Sobat Vischat bahwa penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik negara pada institusi pemerintah itu disusun T-2 atau 2 tahun sebelum tahun anggaran. Jadi siang ini saya baru dilakukan review perencanaan kebutuhan barang milik negara tahun anggaran 2027 pada Balai Riset Pemuliaan Ikan. Ya alhamdulillah tadi review oleh inspektorat tidak ada catatan Pak Nars. Alhamdulillah Sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan. Jadi ya nanti ya semoga apa yang kita rencanakan bisa terlaksana sesuai dengan rencana. Amin. Nah, itu hebatnya Pak Ivan ini Sobat Vischat, review hasil pekerjaannya direview tanpa catatan. Ini luar biasa ini, luar biasa. Baik Mas Ivan, kalau RKBMN itu terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan kalau nggak salah ya, bisa dijelaskan Mas Ivan? Izin Pak, jadi ya untuk diketahui oleh Sobat Vischat ya, bahwa sekarang pengelolaan BMN itu sudah melalui sistem SPBE. SPBE, apa itu SPBE Pak Ivan? Sistem pemerintah berbasis elektronik kan ya. Ya betul. Jadi semuanya sudah by aplikasi digital, bisa dipantau secara real time. Nah, untuk pengelolaan BMN sendiri, aplikasinya adalah SIMAN, Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Di situ mulai dari perencanaan sampai penghapusan kita melakukannya di satu platform tersebut. Nah, tadi yang terkait yang Pak Narso tanyakan tentang RKBMN itu terdiri dari apa saja. Ya umumnya memang orang kalau ini mengetahuinya hanya pengadaan dan pemeliharaan saja. Namun untuk sekarang itu mulai dari pemanfaatan, kemudian penggunaan, penghapusan, termasuk asuransi itu muncul dalam RKBMN. Harus kita rencanakan 2 tahun sebelum pelaksanaan tahun anggaran, Pak. Jadi itu contoh, misalkan seperti yang tahun anggaran 2027, ya BRPI selain mengusulkan RKBMN pemeliharaan, juga diusulkan RKBMN pemanfaatan. RKBMN pemanfaatan yang kami usulkan di tahun anggaran 2027 salah satunya adalah pemanfaatan yang saat ini sedang berlangsung. Jadi kita ada beberapa pemanfaatan yang sudah berjalan mulai tahun 2024, ada yang dengan masa perjanjian sewa 3 tahun, ada juga yang 5 tahun. Iya. Gitu Pak Narso. Jadi bukan hanya pemeliharaan dan pengadaan, tapi ada pemanfaatan, pemindah tanganan, penghapusan, penggunaan, sampai asuransi. Semua harus direncanakan. Masuk semua ya? Sudah Pak. Ya, karena dulu kan beberapa tahun yang lalu itu kalau nggak salah masih 2 itu yang masuk dalam RKBMN. Sekarang sudah ternyata sudah masuk semua dalam aplikasi SIMAN ya Mas ya. Baik, selanjutnya Mas, ini kan tahap perencanaan tadi ya. Selanjutnya yang tahap kedua penggunaan. Baik, terkait penggunaan. Nah, ini juga mungkin perlu diketahui oleh Sobat Vischat ya. Penggunaan BMN, misal suatu institusi atau taruhlah Balai Riset Pemuliaan Ikan, ada pengadaan barang. Ketika barang tersebut diadakan, kita tidak bisa langsung serta-merta menggunakannya. Harus ada izin. Jadi kita harus mengajukan izin penggunaan kepada pengguna barang.
Nah, ini juga perlu diketahui, Sobat Viset, bahwa pengelolaan barang milik negara secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama bukan pengelolaannya, tapi lebih ke subjeknya. Contoh, ada pengguna barang dan pengelola barang. Nah, ini harus diketahui. Jadi barang itu kan milik negara. Barang itu milik negara. Pengelolanya itu Kementerian Keuangan. Adapun kementerian, lembaga, institusi lain itu adalah sebagai pengguna. Nah, itu. Nah, adapun Balai Riset Pemulihan Ikan sendiri itu adalah sebagai kuasa pengguna barang. Jadi sebagai kuasa pengguna barang, apabila kita ingin menggunakan barang, kita harus izin dulu ke pengguna barang atau menteri. Itu Pak Narso. Ya, berarti tahapannya kan dari dari pengelola barang ke pengguna barang ke kuasa pengguna barang. Iya, betul. Dalam hal ini Satker yang untuk kuasa penggunanya, dia dikuasa oleh menteri sebagai pengguna barangnya. Iya. Ya, baik Mas Ivan, ini terkait dengan penggunaan. Selanjutnya terkait dengan pemanfaatan, Mas. Pemanfaatan, baik izin. Pemanfaatan barang milik negara ada berbagai macam ya. Ada sewa, ada bangun guna serah, ada pinjam pakai, ada lagi KSP, kerjasama pemanfaatan. Nah, itu. Jadi ya itu semua tujuannya sebenarnya pemanfaatan itu adalah untuk mengoptimalkan aset negara. Tujuannya itu, teman-teman. Jadi jangan sampai aset ini menjadi aset yang nganggur, tidak menghasilkan, aset yang tidak produktif. Baik, saya ingin cerita tentang pemanfaatan aset di Balai Riset Pemulihan Ikan ya. Ya, alhamdulillah Balai Riset Pemulihan Ikan ada beberapa aset yang sudah dipemanfaatkan melalui skema sewa ya. Sewa mulai dari tanah, kemudian dari kolam, ada juga gedung bangunan. Itu Pak Narso. Ya, alhamdulillah itu menjadi salah satu kontribusi penerimaan negara bukan pajak. Ya, itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Salah satu sumber PNBP berarti, Mas ya? Iya, bahkan mungkin lebih besar dari PNBP fungsionalnya mungkin. Ya, baik. Baik, Mas Iwan, terkait dengan pemanfaatan ini. Jadi artinya ini mungkin bisa diterangkan Mas Iwan ini. Pemanfaatan itu oleh pihak ketiga. Yang kalau kita yang kita kelola sendiri itu namanya apa ini? Penggunaan ya. Iya. Nah, itu. Ya, itu maksud saya. Berarti Sobat Wisjet, jadi kalau kita manfaatkan sendiri itu artinya kita gunakan ya, sendiri karena kita sebagai pengguna barang, kuasa pengguna barang ya. Sehingga yang tidak kita gunakan, yang mungkin karena keterbatasan fasilitas, keterbatasan SDM dan lain sebagainya, itu yang baru kita manfaatkan melalui pihak ketiga. Mekanismenya tadi sampaikan Pak Ivan yang mulai dari sewa dan lain sebagainya tadi. Selanjutnya Mas Ivan, pemanfaatan sudah ya, sekarang ke apa tadi, pemindah tanganan. Pemindah tanganan. Baik, untuk pemindah tangan barang milik negara ada beberapa macamnya ya, mulai dari penjualan, kemudian hibah, ada juga alih penggunaan kalau tidak salah. Nah, pemindah tanganan yaitu tadi yang saya sampaikan di awal ya. Jadi tujuannya sama agar aset negara ini dapat menghasilkan nilai yang optimal. Jadi memang negara itu memang betul-betul concern ya terhadap aset negara ya. Jadi jangan sampai aset negara ini menjadi tidak terkelola dengan baik dan tidak menghasilkan benefit ya. Karena kalau saya ingat kata Bu Sri Mulyani itu ketika beliau dulu masih di World Bank, terus kemudian kembali ke Indonesia untuk menjadi Menteri Keuangan, beliau sampaikan bahwa di negara maju Amerika itu
aset itu yang bekerja. Jadi bukan orang yang bekerja untuk aset, tapi aset yang bekerja untuk orang. Nah, itu mungkin salah satu prinsipnya yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Baik, kita kembali ke pemindah tanganan ya. Dalam hal ini saya ingin lebih ke penjualan. Tadi kan saya sampaikan ada penjualan, ada hibah dan lainnya. Karena yang saya lakukan di Balai Riset Pemulihan Ikan itu adalah penjualan. Ya alhamdulillah kemarin kita sudah berhasil ya, sudah selesai untuk penjualan aset negara yang sudah rusak berat dan dihenti guna. Dan ini kita juga, oh iya ini sekalian pengumuman mungkin untuk Sobat Fishchat ya. Insya Allah nanti tanggal 19 Balai Riset Pemulihan Ikan bersama dengan KPKNL Purwakarta akan melakukan lelang eskavator alat berat hari Jumat tanggal 19 September. Insya Allah besok tanggal 11 pengumumannya akan kita launching. Oke, bisa dipantau di medsos kami. Itu Pak Narso. Oke. Itu tadi yang terkait dengan pemindah tanganan ya. Sebentar Mas, ini terkait dengan mekanisme penjualan itu kan lewat lelang ya. Betul, lewat lelang. Nah ini bisa diceritakan proses dari identifikasi barang ini dinyatakan rusak sampai ke lelang, prosesnya seperti apa Mas? Bisa disampaikan Mas? Baik, terima kasih Pak. Jadi betul. Pertama itu memang identifikasi. Kalau di istilah BMN itu inventarisasi. Biasanya yang kami lakukan di akhir tahun, biasanya di triwulan keempat, itu kami melakukan inventarisasi barang-barang yang sudah rusak berat. Kita inventarisasi barang-barang, kita catat barang-barang yang rusak berat, kita tuangkan dalam berita acara inventarisasi. Nah, setelah kita tuangkan dalam berita acara inventarisasi, kita input ke Sakti dulu, ke aplikasi Sakti, kita henti gunakan. Jadi setelah barang tersebut rusak berat, itu kita henti guna. Setelah henti guna, kemudian biasanya di awal tahun, ya tadi saya ceritakan di akhir tahun ya, di triwulan 4 kami melakukan inventarisasi. Inventarisasi selesai di triwulan 4 tahun berjalan. Di tahun depan awal tahun itu mulai kita usulkan untuk pemindah tangannya, dalam hal ini penjualan secara lelang. Jadi barang-barang tersebut kita usulkan dulu ke pengguna barang. Balai Riset Pemulihan Ikan sebagai kuasa pengguna barang melakukan usulan untuk pemindah tanganan penjualan barang kepada pengguna barang, kepada menteri atau yang didelegasikan kepada eselon 1. Setelah itu dari pengguna barang akan dilanjutkan ke pengelola barang. Nah, nanti setelah dapat persetujuan, setelah disetujui dapat persetujuan untuk pemindah tanganan, baru kita proses di aplikasi lelang.go.id. Di lelang juga gitu, kita bikin permohonan dulu. Kita bikin permohonan dulu kepada KPKNL. Nah, nanti setelah dari KPKNL ada penetapan jadwal. Nah, di situ kita bikin pengumuman dan kita lelang barang tersebut. Nyalang itu dinyatakan selesai sampai terbitnya surat keputusan penghapusan. Itu baru dinyatakan selesai. Terakhir ya sudah syarat pernyataan penghapusan tadi sudah di akhir berarti ya? Ya, jadi itu Pak, itu untuk barang-barang yang ini ya, barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis. Ada juga memang penghapusan yang tidak melalui pemindah tanganan atau penjualan, contoh software. Jadi pada tahun 2024 kami memang ada software dan memang sudah tidak bisa digunakan, akhirnya kita hapuskan dengan penghapusan sebab lain. Jadi begitu Pak. Oke. Lalu ini Mas, mungkin syarat terkait dengan tadi kan inventarisasi di akhir tahun, habis itu henti guna ya, penggunaannya dihentikan. Artinya kalau ini barang-barang atau BMN yang ada pemeliharaannya, itu syaratnya gimana untuk henti guna itu? Apa harus tidak dipelihara dulu selama 1 tahun atau gimana gitu Mas? Enggak sih Pak. Jadi begini, ketika ketika barang itu kita invent rusak berat, kemudian henti guna, artinya tahun depan tidak boleh ada pemeliharaan. Nah, itu maksudnya. Nah, itu gitu Pak. Bukan hanya begitu ya, contoh misalkan
Contoh misalkan kayak kembali ke RKBMN, jadi kembali ke perencanaannya lagi. Seperti saya menyusul RKBMN tahun 2027 nih. Ketika ada aset yang saya catat atau saya usulkan sebagai pemanfaatan, aset tersebut otomatis akan tertolak oleh sistem untuk tidak bisa dipelihara. Oh iya, Gitu. Sekarang Jadi sudah ini ya. itulah salah satu bantuan atau kemudahan dari teknologi ya. Jadi sangat betul, membantu. betul. Kalau dulu mungkin kita masih manual, kita harus pilih-pilih sendiri, sekarang enggak, sudah Iya. by system tertolak. Ya, artinya ketika barang tersebut sudah diusulkan untuk ganti guna, otomatis sudah enggak bisa. Iya, enggak bisa dipelihara. Iya. Terus ini Mas, terkait dengan lelang nih ya, terkait dengan lelang. Kalau lelang itu kan ada nilai dasarnya mungkin ya, Nilai limit, ya. nilai limit, ya nilai dasar itu penentuannya gimana itu Mas? Itu macam-macam Pak Narso. Jadi begini, untuk barang-barang yang misalkan ya sebutlah scrap ya. Jadi di apa namanya di pilihan penjualan itu ada dua pilihan Pak Narso, ada scrap, ada non scrap. Iya. Scrap itu artinya rongsokan. Nah, kalau kita pilih scrap untuk barang-barang itu biasanya kita menaksir sendiri. Iya. Ini untuk barang-barang di luar kendaraan, itu nanti satker sendiri yang menilai. Jadi untuk itu, kemudian kalau untuk kendaraan memang ada syarat khusus, ada ketentuan khusus. Ketentuan tersebut baru berlaku kemarin tahun 2024 di KMK, Keputusan Menteri Keuangan tahun nomor 373 kalau tidak salah tahun 2024. Di situ diatur, memang kita sendiri satker bisa menentukan nilai, namun di situ ada panduannya. Jadi panduannya itu penentuannya berdasarkan nilai jual barang-barang yang serupa yang terjual di KPKNL. Jadi kita nggak bisa juga menentukan nilai itu tersendiri, enggak. Iya. Jadi untuk kendaraan gitu ada sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 373 tahun 2024. Oke. Itu, Jadi ada yang bisa kita tentukan sendiri, Iya. ada yang harus di-approve oleh KPKNL berarti Iya, ya. Iya, harus di sana. Oke, Mas Ivan, terkait dengan apa? Ini termasuk dengan pemanfaatan ya. Kalau pemanfaatan, kalau sewa misalnya nih, ini harga apa namanya, nilai sewanya dari mana nih diperoleh Mas Ivan? Oke, baik Pak. Jadi Balik begini. lagi sebenarnya. Biar clear maksudnya, Oh, iya. biar clear. Iya. Bagus. Jadi untuk pemanfaatan, memang ketika kita mengusulkan, usulan kan dari satker ya, Iya. kita harus punya nilai memang. Nah biasanya yang pertama, pemohon misalkan kayak kita ini beberapa kan ada yang disewa ya Pak ya. Iya. Penyewa itu kan melakukan permohonan ke Balai Riset Pemulihan Ikan. Iya, iya. Ketika calon penyewa tersebut melakukan permohonan untuk sewa kepada Kepala Balai Riset Pemulihan Ikan, mereka juga sudah menyertakan nilai. Oh iya. Mereka menyertakan nilai. Nah, di sini memang perlu kita juga sebagai petugas ya, petugas BUMN atau operator BUMN juga nggak boleh juga serta-merta menerima nilai yang diusulkan oleh pemohon. Kita juga harus verifikasi. Cara verifikasinya yang dapat kita tempuh satu, misalkan sewa lahan Pak ya. Ya. Contoh ini kita taruh sewa lahan. Salah satu verifikasinya kita coba verifikasi sewa lahan di lingkungan sekitar. Jadi kita nanya-nanya ke penduduk warga di Kampung Patok Besi, nilai sewa tanah di sini berapa biasanya. Nah itu sebagai kontrol ya. Jadi itu. Nah nanti misalkan memang apa namanya tidak sesuai gitu, ya nanti usulan permohonan ke atas ke pengguna barang bisa dari kami, bisa dari Balai Riset Pemulihan. Toh nanti juga setelah kita melakukan permohonan sampai pengelola barang ya, nanti pengelola barang akan menurunkan tim sendiri, tim penilai, fungsional pejabat fungsional penilai untuk menilai apakah nilai yang kita usulkan itu masuk akal, sesuai atau tidak. Nah biasanya sih kalau dari penilai itu biasanya agak tinggi sedikit. Ya gitu. Tapi yang dipakai yang hasil tim penilai. Jelas. Oh iya. Minimal ya itu, tapi ya itu tadi kita itu mengajukan nilai tidak kosongan gitu. Jangan sampai kita mengusulkan permohonan sewa tapi kita nggak punya nilai gitu. Iya, betul. Minimal kita ada hitungannya. Walaupun nanti diverifikasi, divalidasi lagi oleh tim penilai ya. Gitu. Oke, Mas Ivan, terkait dengan
pengelolaan BUMN ya berarti ya. Selanjutnya, selama Mas Ivan jadi petugas BUMN nih, tantangan apa yang dihadapi dalam bekerja selama ini? Tantangannya apa Pak ya? Tantangannya Nggak ada berarti? udah banyak Pak. Oh, masalahnya review aja nggak ada catatan loh. Oh iya, sudah luar biasa itu. Atau suka duka? Suka dukanya apa? Suka dukanya Suka semua. penuhnya kecil. Aduh, kalau itu no comment. Nah gini Pak, izin Pak. Jadi mungkin mohon izin. Ini mungkin juga nanti nyambung sama Pak Narso. Saya tadi coba ini. Jadi kan pengelolaan BUMN itu kan muncul sendiri Pak ya, layanan pengelolaan BUMN itu ya dalam RKKN. Iya ya? Betul ya. Layanan tadi Pak Narso banyak ya. Layanan BUMN itu mulai dari perencanaan sampai penghapusan. Iya. Namun di RKKN kan hanya satu layanan Pak ya. Padahal kan sebenarnya realisasinya banyak layanan tuh. Iya. Kalau kita lihat di RKKL Salon 1 aja itu sampai 6. Nah itu maksudnya. Ya minimal dikasih anggaran lah Pak, pengelolaan BUMN ini jangan cuma 100.000 doang. Ya, aduh. Oke. Ya. Sebenarnya kemarin dikasih Mas. Dan itu ada SPM-nya, SCM, standar biaya keluaran umum SPKU. Ada standar SPKU-nya sebenarnya, dan standarnya ada nilainya, waktu itu sudah maksimal sebenarnya. Cuman karena efisiensi kemarin diblokir. Nah itu yang saya khawatir gini Pak. Jadi kegiatan pengelolaan BUMN yang hanya di RKKL itu hanya uang 100.000 ya tahun ini ya. Itu menjadi baseline tahun-tahun berikutnya. Enggak. Baseline-nya SPKU Mas. Baseline-nya SPKU, ada SPKU. Yang penting tidak melebihi dari SPKU itu. Jadi standarnya nanti dicek lagi, kalau nggak salah waktu itu 10 juta. Iya, per satu layanan. Betul. Satu layanan 10 juta itu SPKU-nya. Kalau lebih dari itu otomatis secara SPKU tidak efisien istilahnya. Karena nanti akan dinilai efisiensi dan nilai efisiensinya nanti pengaruh pada nilai kinerja perencanaan anggaran NKPA di sana. Ini hubungannya dengan IKU nanti Mas itu Mas. Nah ini menarik Pak. Jadi bicara tentang IKU, bicara tentang kinerja, bahwa sejak mulai tahun ini ya 2025 Balai Riset Pemulaan Ikan itu kan salah satu indikator kinerjanya adalah indikator kinerja pengelolaan BUMN ya, di situ tertuang ya. Masuk satu. Kalau tidak salah di situ itu mulai dari penggunaan, kemudian penghapusan, dan penatausahaan. Nah, itu menjadi salah satu penilaian kinerja pengelolaan BUMN di Satker ya, Satuan Kerja. Ya alhamdulillah berarti untuk tahun ini dengan berakhirnya tadi RKBUMN tadi saya harusnya sih sudah semua itu. Sudah capai berarti ya? Insya Allah mudah-mudahan. Alhamdulillah ya Allah. Sudah selesai. Ya berarti ini sudah triwulan 3 sudah kecapai, luar biasa tuh. Ininya targetnya halal nih Mas. Tapi ya alhamdulillah kalau sudah kecapai artinya tinggal inventarisasi nanti triwulan 4. Nah ini Mas satu lagi PR ya, inventarisasi tadi. Inventarisasi. Ya jadi betul tadi Mas Ivan terkait dengan salah satu indikator kinerja. Sebenarnya ini indikator kinerja baru ya, waktu 2025 kita dapat cascading terkait dengan BUMN tadi, dan rencana aksinya tadi sudah disampaikan Mas Ivan tadi. Baik Mas Ivan, ada yang ingin disampaikan, harapan-harapan apa gitu terkait dengan pengelolaan BUMN ini Mas Ivan? Harapannya? Harapannya ya mudah-mudahan apa ya? Jadi gini, mungkin harapan saya ini untuk biar bisa dipahami, terutama kepada teman-teman rekan-rekan ASN, khususnya di Balai Riset Pemulaan Ikan ya, bahwa sebenarnya tanggung jawab ya pengelolaan BUMN dalam hal ini mungkin lebih khusus ke pengamanan ya, pengamanan, pemeliharaan itu pada setiap ASN. Jadi bukan hanya pada operator BUMN. Ya alangkah repotnya saya bila saya harus bertanggung jawab terhadap ribuan aset. Total aset kita itu ada 2.205 Pak. 2.205 item. Luar biasa. Dan itu ya pastinya nggak masuk akal kalau tanggung jawabnya hanya melekat di satu orang atau 2 orang. Ya jadi saya tekankan itu bahwa itu
saya harap teman-teman ya khususnya di Balai Riset Pengelolaan Ikan punya rasa untuk menjaga, merawat barang-barang milik negara yang barang-barang tersebut dibeli dari APBN, di mana APBN itu merupakan salah hakikatnya adalah uang rakyat, ya uang kita juga. Ya, itu saja sih Pak harapannya. Oke, itu saja, benar? Ya, Nggak nambah? Ya usah. Oh, nggak usah. Oke, Mas Ivan, terima kasih atas waktunya, atas berbagi ilmunya ya, luar biasa. Ya, inilah Mas Ivan ya. Beliau memang selain tugas utamanya tadinya di teknis ya, di teknis, sekarang nambah lagi di administrasi sebagai petugas BUMN, dan luar biasanya tadi yang disampaikan ketika nyusun RKBMN 2027 barusan review tanpa catatan, luar biasa itu, tanpa catatan. Baik, Mas Ivan, terima kasih atas waktunya, Mas Ivan. Terima kasih Pak Nasro. Demikian Sobat Wischat perbincangan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.